Shalom. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita dan semangat. Amin. Siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, bersyukur buat kasih dan anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saya undang saudara pun sama-sama bangkit berdiri. Kasih setiamu besar Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kau limpahi kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Rahmat-Mu tak berkesudahan Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat keluarga Tuhan. Terima kasih buat kesehatan Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami ingin membalas cinta kasih-Mu Tuhan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau mau bertakhta atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Selalu di dalamku, walau badai menata di dalam hidup. Tangan-Mu Tuhan
kota bentengku tak akan kurang. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku tak akan kurang. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidup. Tangan-Mu Tuhan mengenalku hidup. Janji-Mu tak berubah, Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dahulu, sekarang, selamanya. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Meskipun pakai masker, tetap semangat memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya yang WL ambekan sesek, saudaraku ya. Seringkali saya jalan pagi, saya pakai masker, saya dobelin 2 supaya nanti kalau berada di atas mimbar, napas itu kuat, saudaraku ya. Tapi puji Tuhan, yang ibu-ibu saya lihat meskipun pakai masker tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin, saudaraku. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saya undang saudara kembali berdiri. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kami andalkan Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, hanya Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun Tuhan, siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari umat Tuhan katakan dari hatimu, ku perlu
haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Oh, hanya Kau Yesus melebihi apapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami anak-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan Tuhan. Mari Yesus bekerja. Apapun masalah hidupmu, andalkan Yesus. Selain Kau, Yesus, Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Katakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Berharaplah pada Yesus. Harap pada Yesus. Tidak akan mengecewakan orang yang berharap padanya. Selain Kau, Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu. Andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang lain Tuhan selain Kau. Yesus, Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin, amin Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami dapat merasakan lagi Tuhan lawatan-Mu dalam hidup kami. Mari Allah Roh Kudus, mari Engkau tetap lebih bekerja lagi Tuhan. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun Tuhan, asal ada Engkau Yesus, ada Engkau Allah Roh Kudus yang menghiburkan kami Tuhan. Kami kuat menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biarlah Engkau mau selalu hadir bersama kami Tuhan. Dan kami Tuhan hari demi hari, kami selalu merasakan kehadiran-Mu
mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Yesus. Itulah kekuatan kami Tuhan. Itulah kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami diberkati lagi lewat firman-Mu. Berbicaralah ya Yesus, berbicaralah. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja pribadi lewat pribadi, menjadikan firman-Mu itu rema dalam hidup kami. Dan rema-Mu itulah yang membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang saudara yang siap untuk menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali akan dilayani oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, jemaat dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau jemaat baca di YouTube, judulnya adalah Batu Sandungan, ya. Jemaat, kita buka dalam Imamat 19 ayat 14 sampai 16. Imamat 19 14 sampai 16. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Amin. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, ya. Tentu kita semua tahu batu itu apa ya saudara, ya. Tentu bukan batu sebesar kita ini. Ya. Siapa yang tidak pernah kesandung batu? Ya, saya itu sudah kesandung batu, saya bocor kepalanya 3 kali, ya. Pasti kalau batunya kerikil aja masih kesandung, masih ya paling jatuhnya enggak berat ya, beset. Tapi kalau batunya besar saudara, saya pernah kesandung batu segini. Batu untuk apa? Untuk supaya nahan mobil ya, supaya berhenti. Saya enggak lihat bawah itu batunya, saya cuma lihat depan terus sampai kesandung sampai aduh. Untung Tuhan itu baik, saya dikasih tulang yang kuat. Kalau enggak remek ini ya, dadanya bisa remek. Jemaat yang dikasih Tuhan, batu sandungan ini bukan bicara tentang jasmani batu sandungan, tapi kita belajar batu sandungan secara rohani, yaitu sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain itu menjadi berdosa, berperilaku merusak ya. Batu sandungan itu adalah supaya membuat orang lain itu marah, kecewa, sedih, pas ya pokoknya batu sandungan itu sesuatu yang enggak enak ya. Jemaat, batu sandungan lawan katanya adalah batu lompatan ya. Jemaat, kita lihat ada satu Perdana Menteri India yang ternama ya, namanya Mahatma Gandhi ya. Itu ternama, pinter ya. Dia katakan apa? Aku itu kagum dan aku itu senang dengan khotbahnya, dengarkan khotbahnya Tuhan Yesus. Tapi aku tidak akan mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena dia lihat ya, ini satu teguran yang keras buat kita semua orang Kristen di sini ya. Nah, semua buat teguran buat kita semua. Karena dia lihat, saya nggak tahu ya, kenapa dia kok bisa katakan gitu. Apakah orang Kristen yang di India itu ya, yang di India itu etos kerjanya jelek ya, suka mencuri, suka berbohong, suka menipu ya, suka
berpakaian yang tidak benar gitu ya. Kenapa kok dia mengatakan gini? Saya pikir ya, tadi waktu sepanjang jalan ke sini saya pikir kenapa? Apakah dia lihat orang Kristen yang India itu di India itu malas kerja, bohong, bolosan, nggak kerja bolosan ya. Kalau kerja suka tidur, apalagi makannya banyak, babi terus yang dimakan gitu ya. Apakah dia lihat orang Kristen di India itu seperti itu? Atau bajunya itu enggak pantas gitu ya. Sehingga kok dia bilang aku enggak mau jadi orang Kristen. Kalau untuk dengarkan baca Alkitab, dengarkan tentang khotbahnya Tuhan Yesus khotbah. Aku kagum sama Tuhan Yesus ya, karena mau mati menolong manusia. Tapi kalau untuk jadi orang Kristen aku tidak mau. Coba jemaat, jangan kita itu jadi orang Kristen yang jadi batu sandungan bagi orang lain ya. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar agar lewat hidup kita orang lain itu diberkati dan mengenal Kristus. Sehingga tidak ada lagi yang menolak Kristus ya. Karena apa? Perbuatan kita. Kadang kita itu enggak sadar ya. Jadi orang Kristen kadang kita itu enggak sadar. Loh, kok gini orang Kristen kok bohong ya. Loh, orang Kristen kok jahat seperti ini. Loh, orang Kristen kok pelitnya seperti ini ya. Jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan. Amin. Kita mau belajar ya, belajar sampai kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Coba Rom 14 ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Selalu jadilah berkat bagi orang banyak ya. Kita harus dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi. Nah, seringkali jadi batu sandungan kita sering menghakimi ya. Tadi ini cuma satu contoh ya. Saya bilang, Bu Hambar tuh bilang gini, Bu, Meling itu kalau ke rumah saya, bangunin saya, itu kan jam 5, setengah 5 lah ya. Lah Bu Hambar itu kan kos kan orang banyak di situ. Dia ini mungkin Meling itu nggak sadar kalau ini kos ini ya. Dia manggil Bu Hambar itu diketok keras. Ya. Bu, ayo Bu, cepet Bu. Bu Gembala sudah datang, mungkin ya. Tok. Lah si Bu Hambar ini keberatan, karena dia kan nggak enak sama orang kos. Saya nasihati Meling, kamu itu loh kalau manggil Bu Hambar jangan ribut seperti itu. Situ kos-kosan, banyak orangnya dan bukan orang Kristen. Mereka saya lihat orang Kristen kok gak ada aturannya ya. Kok sakarepe dhewek ya. 4:30 tok pintunya, orang keras sekali. Saya ngomong gitu, tapi Meling itu jawabnya lain. Saya jam 4 Bu sudah bangun. Kok enak dia jam 5 masih belum bangun, terus ngotot gitu. Saya jam 4 bangun, Bu Hambar itu jam 5 masih belum bangun. Ya saya bangunin. Nah. Jadi masih menghakimi, dia menghakimi Bu Hambar kok. Saya di sini enggak bela-bela Bu Hambar ya. Nah, dia bangunnya jam 5. Nah, jemaat, seringkali kita itu menghakimi. Nah, ini loh, sering jadi masalah menghakimi ini ya. Jemaat dikasih Tuhan dikatakan di sini, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung ya. Jangan. Itu orang kos-kosan kayak gini, ya ngene iki wong Kristen iki kau arepe dhewe. Kok ana aturan kita kena semua. Kita yang enggak ikut, kita ketok-ketok pintu kena ya. Semua orang Kristen kena, orang Kristen gak ada aturannya, karepe dhewe ya. Dan kita jangan suka menghakimi orang lain ya. Jemaat dikasih Tuhan, membuat orang lain marah, kecewa ya. Jemaat, coba kita lihat
Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Suatu milik yang pasti. Saudara, apa suatu milik yang pasti itu dalam hidup kita? Bukan mobil, bukan rumah, bukan emas, bukan berlian, bukan apa. Ya, saya kemarin itu baca di WA itu dikirimi teman saya baca. Saya sih nggak ngerti tentang mobil. Saya tambah nggak hobi lagi balapan mobil. Ada seorang di luar negeri balapan mobil yang ternama namanya Schumacher. Dia 7 kali balapan mobil menang. Bayang loh saudara. Apa ndak kaya raya saudara, 7 kali. Di luar negeri ndak seperti di sini. Luar negeri kalau menang itu waduh bonusnya tuh luar biasa banyaknya. Dia sampai bisa beli jet pribadi. Saya nggak tahu harganya jet pribadi itu berapa saudara. Kalau setiap musim salju dia bawa istri anak-anaknya semua ke daerah yang ada hujan es, bisa itu ski ya, main ski itu. Satu kali waktu dia main ski es itu kecelakaan dan fatal kecelakaannya, membuat dia itu koma, nggak sadar. Saudara, jadi hartanya sedikit demi sedikit dijualin sama istrinya untuk biaya hidup. Dia jadi orang, kalau orang Cina bilang ceuren, jadi orang pohon. Ya, pohon itu kayak semangan, kayak segoyang, kayak apa-apa ya. Jadi orang pohon gitu. Jadi lumpuh dan badannya tinggal 44 kilo. Waduh. Orang laki-laki tinggi gitu asalnya dempal, lalu sekarang jadi 44 kilo. Bayangkan berapa kurusnya saudara. Ya, habislah hartanya semua. Saudara, itu bukan harta milik kita yang abadi. Yang menjadi milik kita abadi itu apa saudara? Apa saudara? Aduh, dibukain masker gak kerung aku. Apa saudara harta milik kita? Keselamatan. Itu yang penting. Amin. Itu yang penting. Saudara, kita jangan kejar yang harta yang bisa habis, bisa hilang sekejap. Tapi coba sebelumnya, berapa tahun yang lalu dia itu orang kaya sekali, ternama sekali, dipuja-puja sekali. Tapi sekali dia jatuh kecelakaan itu, habislah namanya sudah, habislah dia kesehatannya, habislah hartanya. Saudara ngucap syukur. Saya baca itu sampai ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun sekarang saya kalau jalan tidak seperti dulu gitu lincah, tapi tetap saya bisa berjalan, ya. Tetap saya bisa bersuka cita. Saya dikasih satu WA lagi, satu encik, kakinya putul, ya cacat. Kaki tidak ada, tangan tidak ada, ya. Jadi kaki kiri, tangan kiri nggak ada. Tapi dia punya semangat yang besar, dia tetap lari. Capek larinya gimana? Ya larinya lompat-lompat, saudara. Lompat-lompat dia larinya. Masih bisa lari, masih bisa renang, saudara. Ya, masih bisa bekerja. Ini jadi apa? Jadi orang patung, saudara. Jadi pohon. Kalau orang Cina katakan ceuren. Manusia pohon. Untuk apa? Amin. Saudara bisa duduk gini mengucap syukur, amin. Pulang nanti mungkin makan nasinya, oh ini tadi nasi disiapin sama staf gembala semua, dikasihin nasi, nanti kotaan jemaat bisa nikmati bersama, ya. Doakan Bapak Gembala tubuhnya sehat, ya. Haleluya. Jemaat coba kita lihat lagi. Jika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seperti Elia, bersungguh-sungguh di dalam doa, dan doa permohonannya dikabulkan. Saudaraku, kalau kita itu sungguh-sungguh, ya, ikut Tuhan sungguh-sungguh,
berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh seperti Elia. Elia itu manusia biasa dikatakan seperti kita. Bedanya cuma Elia kalau berdoa itu doa dengan sungguh-sungguh. Saudara mau ya, kita mau doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jemaat, saya berjalan-jalan sama teman saya. Saya kalau jalan pagi dengan teman saya, ya, saya kalau jalan pagi dengan teman saya pasti pilih teman yang seiman, ya, bisa bicara tentang firman Tuhan. Cuma kelebihan saya bisa Mandarin. Dia bilang gini, Ci, aku dengar satu pendeta, dia khotbah bagus loh, Ci. Iya, khotbah apa? Dia bilang gini, Ci, di dalam bahaya masih ada kesempatan. Saya bilang, Ci. Oh ya, Ci, iya, benar. Ci, W itu lah bahaya, tulisan Cina. C itu kesempatan dari, jadi krisis itu kalau bahasa KOI-nya itu WC. Artinya apa? Dalam masa krisis, ekonomi krisis, pandemi ini kesehatan krisis, itu masih ada kesempatan. Jadi saudara, jangan karena krisis ekonomi lalu kita itu putus asa, lalu kita itu merasa waduh tidak ada harapan. Tidak, di tulisan Cina katakan ada harapan. Amin. Masih ada harapan, ya. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Saya khotbah minggu-minggu lalu itu tentang apa? Jemaat masih ingat? Tentang apa? Tentang apa, King? Tuhan itu tidak pernah bohong. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Allah kita itu tidak pernah bohong, ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saudaraku, kita mengenal Tuhan, rajin berdoa, ya, membaca Alkitab dan aktif dalam pelayanan. Tetapi yang terpenting adalah kalau kita melakukan firman Allah. Amin. Rajin baca firman, rajin berdoa, rajin ya melayani. Tapi yang penting adalah kalau kita melakukan firman Allah, agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Kedua, Ibrani 10 ayat 34 sampai 36. Tolong ya. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau saudara ingin dapat janji Tuhan, ya, harus dengan tekun melakukan kehendak Allah. Amin. Apa yang menjadi kehendak Allah? Kita itu ingat, kalau ke gereja diingat, ya. Ingat apa janji Allah dan kita lakukan janji Tuhan itu. Haleluya. Kalau janji Tuhan katakan jangan berbohong, jangan berbohong, ya. Kalau Alkitab katakan jangan menipu, ya jangan menipu. Amin. Ya, lakukan semua apa yang Tuhan suruhkan, perintahkan, kita lakukan sehingga kita tidak kehilangan keselamatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentu jemaat itu pernah dengar tentang cerita Goliat. Amin. Kalau cerita Daud pasti ada Goliatnya yang keluar, ya. Pasti jemaat dengar cerita Goliat. Goliat itu bagi orang Israel, Goliat itu adalah batu sandungan. Coba dibacakan tiang-tiang 1 Samuel 17 ayat 11.
Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Terus King 47 sampai 50. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan. Daud itu hebat. Saudara, Goliat itu bagi orang Israel itu adalah batu sandungan, saudara. Mereka takut semua. Dengarkan suara Goliat aja sudah takut. Lihat wajahnya Goliat saja sudah takut mereka. Ya. Tapi Goliat bagi Daud beda. Bukan batu sandungan bagi Daud. Daud katakan, kamu datang dengan tombak, lembing, dan ketopong. Aku datang dengan nama Tuhan atas segala langit dan bumi. Waduh. Sedikit pun Daud tidak takut sama Goliat, karena dia tahu dia punya Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Ya, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu. Apakah karena Goliat karena Daud itu pintar mengumban? Tidak. Tapi karena Daud itu dia percaya Tuhan, dia panggil Tuhan semesta alam. Coba dibaca lagi. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, ini loh bedanya. Ya, orang Israel itu enggak tak lupa kalau orang Israel itu mereka adalah pahlawan-pahlawannya Allah. Mereka lupa Goliat itu siapa? Cuma raksasa. Tapi orang Israel mereka itu adalah pahlawannya Allah, prajuritnya Allah. Gak mungkin ya Goliat bisa ngalahkan. Tapi Daud ingat, Goliat itu jadi batu lompatan bagi Daud. Setelah peristiwa Goliat, Daud menangkan Goliat. Dari kambing domba, dia naik jadi panglima perangnya Saul. Luar biasa, saudara. Jangan kita itu karena takut, lalu masalah itu menjadi batu sandungan bagi kita. Percuma aku kerja gini nih, rugi terus. Enggak, doa, minta Tuhan terus hikmat, pasti Tuhan kasih. Satu lagi saya bacakan, ditongkeng bacakan Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai 26. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Saudara, beda Daud, beda Simson. Saudara, sebetulnya Simson itu jauh lebih enak daripada Daud. Daud dari kecil katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Dari Daud tuh dari kecil itu gak dianggap bapak mamanya. Tapi Simson enggak. Sebelum Simson ada di rahim ibunya, Allah itu sudah bilang, kalau kata ibunya, kalau nanti yang lahir nih namanya Simson, itu dia adalah nasirnya Allah, dipilih Allah, jadi nasirnya Allah. Luar biasa Simson ini, dapat satu keistimewaan. Kelahirannya dia itu adalah istimewa, jadi pemimpinnya orang Israel. Tapi Simson, dia tidak bisa pakai kesempatan ini dengan baik. Simson hidup sembarangan. Kelamannya Simson itu apa? Wedoan, ya, suka dengan perempuan. Jadi saudaraku, ini loh, ya, ini kekurangannya Simson. Jadi Simson itu jadi batu sandungan bagi orang-orang Filistin. Simson itu mestinya nasirnya Allah. Dia itu bisa ngangkat-ngangkat. Pasti Simson itu dempal gede dukur sampai bisa ngangkat pintu gerbang itu bisa diangkat sama dia. Coba kalau orang yang dempal gede gini, oh kayak Simson, ya. Nggak ada orang yang kurus krempeng kayak Simson, nggak ada saudara, ya. Tapi Simson itu dikatakan suruh keluar Simson, suruh melawak buat kita. Harusnya dia nasir Allah penuh wibawa. Ya. Orang lihat dia tuh sudah takut. Orang Filistin lihat Simson tuh sudah takut. Tapi nyatanya karena dia jadi batu sandungan, karena dia itu suka tidak menurut firman Allah, ya, dia kawin wanita, pokok dia suka dia kawini, membuat Allah marah sama Simson, sehingga Simson diturunkan, ya, dia tidak lagi menjadi nasir Allah. Jemaat, dia jadi batu sandungan, ya, bagi orang Filistin. Saudara, tragis sekali. Amin. Yang terakhir, Mazmur 119:165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Nah, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, yang suka dengan Taurat Allah. Maka tidak ada batu sandungan bagi dia. Saudara, ya, pagi hari ini ingat, ya, kita harus menjadi berkat supaya kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Saya serahkan kepada pimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan.
hanya Kau yang kuandalkan, melebihi. Mari saya undang satu berdiri. Tuhan Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus sudah berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati seberapa Tuhan umat-Mu yang hadir, berkatilah umat-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, iman rohani mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka. Engkau berkati mereka. Beri perlindungan bagi umat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya dari virus 19. Tuhan, supaya umat-Mu beribadah dengan penuh sukacita dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.